Pagi hari ini saya bersuka cita kita bersama celebrating God's goodness ya. Kita merayakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang saudara doakan, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, masih dengan tema yang sama, yaitu iya, kok cuma satu kali? Nah, begitu dong. Bahannya datang ya. Apa artinya bahannya datang? Karena saudara sudah dengar berulang kali bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita membawa kepada Tuhan, maka malaikat di sorga yang dikatakan naik turun. Kalau saudara baca di kisahnya Yakub, ya, waktu dia pergi untuk mencari istri, maka di tengah jalan dia tidur dengan batu. Lalu di situ dia bermimpi melihat suatu penglihatan, dan di situ dikatakan malaikat naik turun. Kalau bahasa Indonesia turun naik, tetapi di dalam bahasa aslinya naik turun. Jadi kenapa naik? Dia akan membawa berita ke surga, terus dia akan menurunkan berkat dari surga. Jadi naik turun. Nah, taulah kita bahwa ternyata kita ini dikelilingi oleh malaikat-malaikat di sekitar kita. Ya, ada malaikat-malaikat yang bikin report, laporan apa yang kita kerjakan di bumi ini. Ya, lalu mereka yang mendapatkan laporan bahwa kita memberikan milik kita, sebagian milik kita, atau ada seperti janda yang miskin, dia memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan, maka laporan itu dibawa naik, dan malaikat yang di sana yang bikin bahan bangunan rumah kita di surga, mereka berkata, bahannya datang ya. Itu sebabnya masih saya harapkan satu kali ini atau dua kali lagi ini sama minggu depan saya selesai memberitakan mengenai bahannya datang, supaya saudara berpengertian, saudara ngeh dan resep di hati bahwa penting bagi kita hidup secara rohani. Kalau kita ngitung-ngitungan, kita pakai apa? Kalkulator ya, maka kita hidup secara daging, secara logika. Bagi Tuhan, bukan yang kelihatan banyak memberi itu yang dihargai, bukan. Tetapi rupanya yang berapa sisa di kantong kita, di rekening kita, itu yang dihargai Tuhan. Loh, kok iso? Gini ceritanya. Ada orang memberi dari kekayaan mereka. Karena mereka kaya, duitnya gede, mereka memberi bagi mereka sedikit, tetapi bagi orang yang kecil ketok banget. Wow, gede banget, padahal belum. Karena apa? Sisanya masih banyak. Tetapi perempuan dengan dua peser itu gak ada sisa, saudara. Dia berikan seluruh nafkahnya. Jadi yang Tuhan perhitungkan adalah sisanya. Kamu sisanya masih banyak? Atau sisanya udah gak ada? Nah, ini yang Tuhan perhitungkan ya. Zaman sekarang banyak sekali konten-konten
baik di YouTube, baik di TikTok, baik di IG, yang bilang bahwa kita nggak perlu ngasih perpuluhan. Kita mah datang dengan hati aja sama Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Ya. Tapi minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa kalau kita ini menghapus perjanjian lama, berarti kita ini sama dengan melanggar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan datang itu tidak menghapus hukum Taurat sama sekali. Bahkan satu iota, nggak tahu iota itu sekecil apa, satu sekecil iota pun tidak akan dihilangkan dari firman. Siapa? Firman Tuhan. Siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat, yang menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan dapat tempat yang terkecil. Tidak ada satu hukum Taurat pun akan dihilangkan sampai langit dan bumi ini digulung, saudara. Jadi hukum Taurat masih tetap berlaku. Hanya saja Tuhan tidak ngomong gini, bayarlah perpuluhanmu, ayo gendang bayar, kalau enggak tak pentungin, kalau enggak kamu mati masuk neraka atau sebagainya. Enggak gitu, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa menabur banyak, dia akan, jangan lupa menuai apa? Menuai banyak. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Itu gampang, karena itu adalah prinsip tabur tuai, prinsip pertanian. Semua petani tahu, kalau dia beli benih hanya sedikit, maka dia akan menuai sedikit. Kalau dia beli benih banyak, dia juga akan menabur banyak. Itu sudah pasti. Ya. Wow, puji Tuhan. Lalu saya juga menceritakan mengenai bagaimana kita harus menabur dengan sukacita. Itu sebabnya saya tuh pengennya kalau pas persembahan, wow saudara sorak-sorai. Karena apa? Itu saatnya saudara bisa memberi kepada Tuhan. Suatu keindahan tersendiri. Coba minggu depan ya, kalau kita akan berikan persembahan, wow saudara loncat-loncat sorak-sorai ya, kita akan belajar itu. Enggak, persembahan meneh. Ono siji persembahan, engko loro renovasi, engko ono tatangan, engko ono perpuluhan meneh, gek duite nggo apa kuwi. Saudara, Tuhan sebenarnya sama sekali nggak butuh persembahan kita. Karena Tuhan itu kaya raya, nggak butuh. Sama seperti setan itu nggak butuh hartanya Ayub. Ya, apakah setan butuh lembunya Ayub? Enggak tuh. Apa butuh anak-anaknya Ayub dibunuh semua? Masa butuh? Enggak ada butuh-butuhnya. Jadi Tuhan itu juga enggak butuh duit kita. Duit kita itu kalau kertas, sampai bluduk kertasnya. Ya. Di sini tuh dulu mami tuh ngumpul ke persembahan yang bluduk, nyekele minggring, saudara. Saking wes kumal. Basa Jawane apa ya? Moprol sampai nyekele ngene iki. Ya, itu akeh banget. Ratusan warna merah, masih ingat? Terus 500-an warna hijau yang gambarnya apa? Monyet. Nah, itu kemarin saya masih temukan lagi. Wah, kita nyekele wala-wala ya. Tuhan gak butuh kertas. Lalu kalau saudara transfer itu kan belakangnya 000. Tuhan juga gak butuh 000, saudara.
Yang Tuhan butuhkan adalah hati saudara. Itu sebabnya saudara harus menjadi penabur sukacita. Cheerful giver namanya. Penabur yang bersukacita. Bukannya ngomong iki renovasi meneh. Ya. Apa meneh sing dirombak meneh. Jangan begitu ya saudara. Saudara harus menjadi penabur yang bersukacita. Ya, saudara ingat juga saya mengatakan minggu lalu bahwa kita pergi ke restoran, ada teksnya, ada pajaknya. Ya, dipajekin loh saudara. Saudara mungkin, wah ora sing dipajekin kira kafe, restoran, tapi warung rak pajek. Pajak cuman nggak ada tulisannya. Mereka ambil untung saudara, ya ada pajaknya. Kalau saudara jualan sesuatu pasti saudara majekin. Nggak mungkin nggak. Saudara ke pasar pun ada badinya, mereka tuh cari untung, pasti orang jualannya cari untung. Tuhan itu nggak cari untung saudara. Ya Tuhan hanya pingin nguji hati saudara. Berapa waktu minggu-minggu lalu ya saya besuk seorang di rumah sakit. Dia itu nggak berusaha sampai nangis. Ibu kaget saya datang karena apa? Sebelumnya dia mimpi ada wanita katanya pakai baju putih-putih datang gitu ya. Ternyata saya yang datang pas pakai baju putih juga. Terus dia bilang, aduh saya mau kesaksian, ibu mau kesaksian. Nangis, saya dipeluk, saya peluk dia nangis. Lalu dia bilang, ini ajaib buat saya. Karena beliau itu sudah sepuh, yang saya pikir, wah enggak mikir lah. Kalau sakit ya mana mikir streaming loh. Dia minta streaming loh. Dia lihat saat ini juga seperti beberapa banyak orang streaming. Dia streaming. Nah kalau saudara pergi streaming enggak? Ini di rumah sakit beliau streaming. Dan beliau dengar firman Tuhan tentang perpuluhan. Dan beliau nangis. Ibu Meg, aku ditegur Tuhan. 2 bulan enggak perpuluhan, tak ambil 50% tok. Loh bu, iya ke Ibu Meg ngomong gini, nek disentil Tuhan sithik, ya masuk rumah sakit, metu nih luwih oke. Kalau BPJS nggak metu, awak iki ora enak nek loro ya toh. Dan dia berkata, iya bu, saya tobat bu. Saya bilang, bandel ya, 50% itu buat apa? Buat beli rumah, buat beli mobil, hehehe katanya. 50% kita mau nyurangin Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjadi cheerful giver. Saat kita memberi, kita itu ndak rugi saudara. Ini justru kita ini lagi nyelengi harta kekal di sorga. Lagi nyelengin kita punya kekayaan sendiri, rumah kita yang kekal di surga. Masih ingat saya cerita mengenai nenek saya. Nenek saya tuh cinta Tuhan habis-habisan. Ya, dia menjadi pendoa syafaat luar biasa. Tiap pagi saya lihat dia tuh doa pagi, habis itu masih diteruskan doa berlutut di ranjang saya masih kecil. Beliau berlutut. Ya pakai jari kayak Mbah Kiran. Lalu suatu hari saya kan dulu dititipkan di sana. Kemudian saya dibawa papi kembali ke sini, lalu saya besar di sini dan kemudian saya tuh tiap tahun ke sana, ke Tegal, Selawi. Kota kecil sekali. Tapi enak banget itu makanan-makanannya yang di sini nggak ada, kayak rujak teplak, kayak kue tempel. Saya malah ngomong soal makanan sauto, itu enak-enak banget gitu ya. Lalu
Saya ke sana, nanti saya kumpulkan uang dulu, lalu saya memberi beliau sebelum saya pulang ya. Saya jadi dari sini itu saya ke Tirtonadi dulu, diterke di Tirtonadi, naik bis Coyo. Siapa yang zamannya Coyo? Tidak ada. Pak Mus, Coyo itu sampai ke Semarang, Solo Semarang. Dari Semarang saya lanjut lagi ke Tegal, naik bis Apantah. Lalu dari Tegal saya naik yang namanya oplet kayak mikrolet kalau di Jakarta. Kalau di sini apa ya namanya? Angkutan. Oke. Angkotan kota gitu ya, angkutan. Kol. Gampang itu kol. Ya yang dimasak itu toh, kol, gampang. Nah, saya naik itu ganti 3 kali pada waktu itu SMP, SMA. Saya naik 3 kali. Saking cintaku sama mbahku, Eyang Putri. Jadi saya dewean bawa tas untuk seminggu di sana. Lalu setelah itu saya kasih uang beliau. Dulu saya ingat banget, dulu itu saya ngasih 200.000 sebelum saya pulang. Saya bilang, Mak, ini 200.000 disimpan ya, simpen, dicelengi. Buat nanti nek butuh-butuh. Saya belum pulang loh. Dia sudah ke warung beli jajanan kayak ciki-cikian itu loh. Oke banget. Saya bilang, Mak, kok dibeli ini banyak sekali. Lah ya, nanti sore ada sekolah minggu di sini. Jadi aku ngasihlah buat mereka gen seneng. Loh, kan itu kan buat mak uangnya. Buat apa? Buat apa nyimpen harta di dunia, ngengat dan karat merusakkannya. Aduh, saya koyo ditampar bulldozer, saudara. Buak ngono firman Tuhan loh, mbahku loh. Ditampar bulldozer, tahu nggak sih Bapak Ibu? Kalau yang bangun ke loh, ono ngene-ngene ke. Wah iya nggak tahu namanya, Bligo. Whatever. Itu saya koyok dibuang ngono. Waduh, bungkam saya nggak bisa ngomong apa-apa. Bener juga, Ciki bukan dimakan dirinya, tetapi dikasih ke anak-anak sekolah minggu. Wow, di situ saya belajar seumur hidup saya setelah itu. Nggak pernah saya lupa. Tiap kali Tuhan gerakan di hati saya, ya ampun Tuhan, age entuk dit sidik, dikongkon ngeke. Nanti kalau saya dapat, lama-lama saya kalau dapat Tuhan ini buat apa ya? Tuhan buat siapa ya? Kapan dikeke ya? Saya langsung, karena apa? Kita ini cuman pengelola kerajaan, pengelola uang harta kerajaan. Saudara sini siapa yang kerja di bank jadi teller, kasir? Siapa yang jadi kasir Nggak usah di bank, kasir. Siapa yang ibu-ibu di rumah mengkasiri uang suaminya? Gitu aja. Ya, wow, banyak sekali ya yang nggak ngaku, luar biasa. Nah, misalnya bos ini datang, saya mau menyerahkan 500 juta. Oh iya Pak, nomor rekening Bapak berapa? Gini. Ya wes. Lalu terima kasih, ini resinya saya serahkan, buku tabungannya ke Bapak. Lalu terima kasih, Bapak ini minger. Lalu sampai pintu dia mikir, ora weh kaji kok. Maaf Mbak, saya mau ngambil. Gak bisa Pak, gak bisa. Bapak kan sudah masukin di sini. Gitu nggak saudara? Ada yang gitu nggak? Gak ada. Itu haknya siapa? Haknya Bapak ini. Mau baru tanda tangan belum ke pintu, dia mau ngambil lagi. Ya terserah dia.
Itu loh, seringkali kita tuh nego sama Tuhan. Tuhan sudah kasih gini, ada kebutuhan, kok kemen yo, nek perpuluhan ini kebanyakan. Sancrit wae aku ngei, sancrit. Nanti diambil Tuhan balik loh saudara. Tuhan bilang itu semua harta kepunyaanku, aku cuman titip ke kamu. Hai hamba yang jahat dan malas, kata Tuhan. Jahat dan malas. Kalau kamu gak bisa menggandakan uang itu untuk kerajaan, kasih orang yang bisa menggandakan. Saya ini paling bisa menggandakan. Orang-orang pada nitip saya. Ya, saya punya pelayanan sendiri yang bernama Kingdom Community Center. Mungkin banyak saudara atau pemirsa ada yang belum tahu. Ya, saya pelayanan awalnya saya khotbah di mana-mana karena buku saya. Kemudian setelah itu saya mulai ngajar pemuridan. Lalu saya membuat website di internet. Wah, website saya setiap Sabtu saya ngirim firman. Wah, firman itu digemari, orang mulai buka sampai berjejal. Orang mau masuk pintu gereja gitu ya, kira-kira berjejal sampai hang, kadang-kadang nggak bisa. Itu ya, saking banyak yang mau masuk. Nah, terus mereka bilang, "Kami diberkati, kami mau nabur di mana?" Karena saya nggak kasih kantong kolekte, nggak kasih nomor rekening, nggak kasih apapun di sana, gratis. Kamu mau ngerumput, gratis. Lalu mereka bilang, kami mau nabur, kami mau ikut dengan kamu pelayanan, baru kami kasih rekening. Minta lagi, dulu bahasa saya, tetapi saya nggak pakai bahasa ini sekarang. Dulu bahasa saya gini, saya dianiaya orang pada ngejar minta nomor rekening saya. Tapi saya nggak pakai, saya nggak dianiaya, saya diberkati. Tapi bukan untuk saya. Berpuluh-puluh tahun, ini pelayanan sudah hampir 20 tahun. Saya nggak pernah tuh minta sedikit pun sama mereka. Enggak, kami memberi. Janda-janda kami beri, duda-duda yang pantas diberi kami beri. Orang-orang yang butuh kami beri, pelayanan-pelayanan di mana kami beri. Dan saudara, kami kelola ini uang baik-baik. Orang pada ngasih kami kelola. Dan yang pengen saya kasih tahu saudara, saya nggak ngambil sepeser pun. Puluhan tahun, hampir 20 tahun, tahun depan 20 tahun saya melayani KCC. Saya nggak ambil gaji. Saya yang kelola loh, saya nggak ambil gaji. Tapi apa saya kekurangan? Apa saya minta-minta? Tidak pernah saya kekurangan. Pernah ada kalanya saya pernah sampai butuh banget karena butuh untuk rumah Tuhan. Saya sampai ngomong sama segelintir banget orang yang bisa saya percaya. Dan setelah itu saya nyesel, saya bilang aduh kok saya ngewangi Tuhan. Lalu saya bilang sama orang itu, saya telepon nangis-nangis. Saya mau kembaliin, saya mau nyicil, saya mau kembaliin. Karena saya gak mau saudara, mengandalkan manusia itu terkutuk. Hukumnya kalau ngandelin manusia terkutuk. Itu sebabnya saya nggak pernah mau ngandelin manusia. Orang kelihatan magrong-magrong umai, orang kelihatan jualan emas mungkin. Saya nggak mau, karena saya tahu terkutuk. Itu sebabnya Tuhan ngajarin saya baik lewat nenek saya. Ya, buat apa? Ngumpulin harta di dunia. Saya ada seorang rekan waktu lalu, dia luar biasa mampu. Dia punya koleksi tas Hermes. Hermes itu satu tas itu yang paling murah itu 200 juta. Sampai satu kali itu saya pas ngajar,
Dia baru satu ibu lain baru beli tas Hermes. Sampai ada satu cowok yang lihat tasnya liling gini. Iki tas terbuat dari apa toh? Apa kulit manusia? Kok larang ini? Larang banget, dibuat dari apa? Terus rekan ibu yang saya kenal ini ceritanya beda, yang tadi itu murid, yang ini partisipan pelayanan kami. Dia bilang gini, Meg, doain aku ya. Kenapa, Bu? Aku mau jual tasku berikutnya. Oh iya, yang lalu laku berapa? Lumayan lah, saya bisa bawa pendeta-pendeta untuk ke Israel, kira-kira 6 orang ke Israel. Loh, 6 orang itu naik dihitung-hitung sekarang itu mungkin 200 lebih ya. Bisa 300 gitu. Karena makin lama makin langka, makin mahal. Kayak saya bilang jam Rolex yang saya jual waktu itu makin limited edition, makin nggak ada, makin orang cari, makin mahal. Ya, saya kasih ke Tuhan, nggak apa-apa nggak pakai Rolex. Ya, lalu ibu itu bilang, nggak lama setelah dia posting aja langsung kejual. Dia bilang, saya tanya, kenapa ini? Kok dijual gini, ceritanya gimana? Dia bilang, satu hari saya doa dapat ayat. Ayatnya itu mengatakan, jangan mengumpulkan harta di bumi karena ngengat dan karat merusakannya. Waduh, Tuhan langsung ngomong kepada saya, itu tasmu itu loh, kata Tuhan. Wah, kalau ngerasin hati bisa nggak, saudara? Bisa ngerasin hati. Nggak ada itu namanya, wah kalau kehendak Tuhan kita nggak bisa endo. Enggak. Kalau saudara mau ngerasin hati itu sangat bisa. Wah, nanti waktunya Tuhan nggak ada. Terlambat nanti. Iya, gelo. Puji Tuhan. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Ya, kita akan baca bergantian. Di sini ada kisah mengenai Nabi Elia dan janda di Sarfat. Saya akan baca 7, saudara 8 dan seterusnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam beri-beri itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan kebenaran. Saudara, look at this. Waktu Tuhan ingin membuat mujizat, seringkali mujizat itu diadakan dari yang gak ada. Jadi bukan yang kelimpahan terus saudara minta lagi sama Tuhan supaya diberkatin lagi. Itu gak gitu hukumnya. Saya sering lihat mujizat Tuhan itu terjadi saat nampaknya nggak ada, nampaknya kering, nampaknya dompet kosong. Dan itu saya lakukan dan saya mendapatkan mujizat banyak sekali dengan kisah-kisah yang seperti itu. Ya, nanti saya ceritakan kalau ada waktu. Tetapi ini saya ingin membahas bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang selalu berbeda dari pikiran manusia. Saat sungai sudah kering, lalu Tuhan bilang, kamu pergi sekarang. Saya sudah menyediakan bagimu seorang janda untuk memberikan kamu makan. Kalau kita pikir apa? Janda apa? Janda kaya. Yang punya real estate. Yang punya peninggalan dari orang tuanya, mobil-mobil mewah, rumah di mana-mana, ya kan? Karena apa? Memberi makan seorang nabi. Wah, pasti janda ini mumpuni. Pasti janda yang tajir melintir. Tetapi waktu Nabi Elia ini masuk kota itu dan lihat janda itu, dan Tuhan berkata, lah itu dia jandanya. Dia bilang, iki tenane loh, nek zaman saya ini ada kacamata toh. Saya tahu kacamata saya tenane. Apa? Jari wis kumuh. Jari wis bodoh, saudara. Penampilan kayak gitu. Rambut sudah putih. Lalu bongkok kira-kira, nggak tahu kalau seksi, cantik, bahenol saya nggak tahu. Tetapi biasanya Tuhan itu nggak gitu. Dilihat, ya ampun, bener ora ya Tuhan iki ngomong kaya ngono. Janda dilirik-lirik. Ya wis lah, tak coba dulu. Bu, lagi ngapain? Ya, saya bentar lagi mau bikin makanan, saya sama anak saya. Oh gitu, ya udah bikinin saya dulu. Excuse me, Bapak, ini cuman segenggam, habis ini kami mati. Ya nggak apa-apa, bikin aja. Loh, ini kok nggak apa-apa, bikin aja gimana? Saya ini punyanya cuman segenggam, habis makan ini kami mati. Enggak. Kamu bikin dulu untukku, sesudah itu bikin untuk kamu dan anakmu. Mana bisa ya? Segenggam tok. Terus aku bagine piye? Gek wong lanangi makme mesti oke. Biasane, ya biasane, tapi di sini makan mesti di kabeh bapak-bapak ini. Itu sebabnya langsing semua sini, luar biasa ya. Iki piye yo? Nek dinalar orang masuk akal. Tapi di sini dikatakan, maka pergilah janda itu dan melakukan seperti apa yang diminta Nabi itu. Enggak babi bu, walaupun di hati, di pikiran iki logika kalkulator kemungkinan ya. Iki piye nek ngeise? Iki secara hitungan nggak bisa masuk lah, tapi ya wis lah, dia jubahnya Nabi, aku percaya. Dan akhirnya waktu dia melakukannya,
Tuhan bikin dia lebih lagi makanan, ada sisanya berlimpah luar biasa. Itu saudara, kalau kita ini nurut sama pimpinan Tuhan, nurut sama pimpinan Roh Kudus, dari yang gak ada, Tuhan akan buat kita berlimpah. Dulu pada waktu saya disuruh Tuhan nulis buku, saya nulis, waktu lalu saya cerita, saya sama Sri, plus saya ngejak Moses, tinggal di apartemen saya, dan saya nggak kerja. Ya. Setelah itu, saya nulis buku, 1,5 tahun uang saya itu sudah turun. Waktu minggu lalu sudah ada ceritanya. Saya bilang gini, ya sudah Tuhan, ini semua uang saya serahkan di bawah kaki Tuhan. Kalau saya harus puasa 40 hari nggak makan, kalau saya harus mati gara-gara saya menyerahkan ini, yang penting, ini saya bilang gini, yang penting saya bisa memberkati bangsaku. Itu kata-kata saya. Dan bukan ngomong kesalahan, ketidakpengertian saya ngomong gini, kalau saya harus puasa 40 hari tanpa makan, Tuhan uji loh. Ya, saya enggak ceritain itu. Tetapi ini loh, saya bilang, kalaupun saya harus mati untuk bangsa saya, karena saya nggak ada duit, saya nyetak buku ini plus saya mau jual mas-masan. Jangan lihat ini ya saudara, ini coba diperiksa, ini mbok grendelan kaya ngene iki ora ono organe. Saya ngomong begitu sama Tuhan, dan apa yang terjadi? Saya nggak mati. Jadi ini bukan roh yang gentayangan ya saudara, yang berdiri di depan saudara. Bukan roh gentayangan yang ngomong sama saudara, bukan. Ya, ini benar-benar anaknya Pak Beni yang masih hidup, bernafas baik-baik. Nah, bukan saja saya ini masih hidup, tetapi saya memberkati Indonesia. Kemanapun saya pergi, Ibu Magdalene ya, Magdalene Kawoco ya. Saya sampai satu hari itu saya kebaktian di gereja gede banget. Pikir saya kan enggak kelihatan kan. Di antara orang banyak gitu, saya ndelesep duduk di tengah-tengah. Terus yang sing khotbah itu lucu banget, jadi saya nguak itu sampai jeblak gitu istilahnya ya, nggak sampai gitu lucu banget sampai berguling-guling istilahnya, tapi saya nggak guling-guling dong, guyu nguak gitu. Bareng wis rampungi, haleluya, amin gitu ya, ditepuk belakang saya. Ibu Magdalene Kawoco penulis buku berhasil, karena emang waduh mak jeblok isin aku tadi wis nguakak. Terus dia bilang, itu bapaknya yang khotbah ya? Bukan. Oh, saya pikir bapaknya lucu banget di support guyu. Salah, bukan bapakku, itu lucu banget asli ya. Jadi beberapa kali lagi, makanya saya nggak bisa nongkrong di jalan kaki dinaikin makan nasi padang gitu ngene nggak bisa, karena orang kenal saya loh. Jadi ya gitulah. Dalam arti gini, saya itu memberkati orang banyak. Lagi di airport, ini Magdalene Kawoco ya. Waktu itu saya ikut itu seminarnya di Kupang yang dihadiri 1.000 lebih orang. Oh iya, ya baru aja Ibu Meg ini ya khotbah di Malang dulu ya tahun 2005. Aduh, nggak ingat saya khotbah di mana-mana. Tapi orang kenal apa? Memberkati. Dari saya nggak punya itu loh saudara. Dari apa yang saya miliki terakhir saya ingin berikan kepada Tuhan. Yang saya bilang kalau saya harus mati, biarlah saya mati. Asal saya bisa memberkati bangsaku. Ini
prinsip firman Tuhan, saudara. Prinsip janda ini gak punya apa-apa, tinggal segenggam aja, sebentar habis makan. Kalau bertahan sampai besok-besok aku mati. Tapi ternyata Tuhan minta dari dia apa yang berharga. Seringkali saudara, Tuhan itu minta yang berharga dari kita, bukan yang receh loh, yang bubluk. Apa tadi bubluk? Mabluk. Tuhan minta sing anyar, kinyis. Wah, kinyis sama bubluk ya enak dikek sing bubluk, ya. Tapi Tuhan tuh kinyis minta. Ini enggak tiap kali. Tuhan sering kali menguji kita. Ya. Tuhan pengen lihat. Tuhan nguji Yakub. Tuhan berkata begini. Lewat Yusuf. Yusuf hilang toh. Yusuf dikiranya mati diterkam binatang buas. Lalu yang disayang-sayang adalah Benyamin, ya. Lalu Tuhan minta lewat Yusuf, kamu masih punya anak lagi? Iya, tapi gak akan aku kirim ke Mesir, gak akan. Aku cinta ini anakku, ontang-anting, tinggal siji yang ku sayang. Kakaknya udah diterkam binatang. Lalu Tuhan lewat sini, bawa dulu anakmu. Bawa. Gak bisa, dia marah sama anaknya yang lain. Kenapa sih kamu bilang-bilang sama itu penguasa Mesir itu? Loh, dia tanya baik-baik kok. Apa yang ada di balik bantalmu? Istilahnya, yang kita sayang, yang kita taruh baik-baik di bawah bantal itu loh. Tuhan mau bilang, sini. Seperti anak kecil setiap kali mau ngumpetin yang dia pikir berharga. Orang tuanya punya yang lebih berharga yang ingin diberikan kepadanya. Ya. Tapi seringkali kita ngengkeng, pokoknya ini adalah milikku, ini harta pusaka, ini kebanggaanku. Aku tidak akan memberikan kepada Tuhan. Apapun firman Tuhan ngomong, apapun pendeta ngomong, seluruh dunia ngomong, terserah, pokoknya aku nggak mau. Tuhan akan ambil dari saudara. Karena apa? Untuk mendidik kita. Kalau kita tidak mau menyerah dengan didikan Tuhan, kita sendiri ini loh nggak mau menyerah dengan didikan Tuhan, Tuhan akan didik kita. Tapi Tuhan itu sayang. Dia itu menolong kita, akan menolong kita lewat proses. Beberapa kali Tuhan itu proses saya, supaya saya itu bisa ngomong, harta saya cuman Tuhan, kekayaan saya Tuhan. Sampai saya itu bisa bilang, Tuhan, sekalipun batinku dan dagingku lenyap, Engkau tetap gunung batuku. Gak peduli, saya udah, apa yang Tuhan mau ambil, silakan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan ngajarin saya pelan-pelan. Nggak ada lagi kepemilikan, nggak ada. Saya nggak ngerti. Dulu saya masih ngomong gitu, nggak ada kepemilikan. Ternyata diminta lagi sama Tuhan. Oh, ternyata saya masih ada kepemilikan, masih memiliki. Ngengkeng, nggak boleh. Ternyata Tuhan minta lagi, nggak tahu apa lagi. Tapi saya bilang, Tuhan adalah harta saya. Kalau sampai kita bisa bilang sama ini janda ini loh, ya sudah, seperti Ratu Esther, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Ada seorang yang luar biasa yang saya pingin
belajar dari tempatnya. Beliau udah nggak ada ya. Beliau bernama George Muller. Beliau adalah seorang dari Inggris. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memulai suatu tempat yatim piatu. Berawal dari apa yang dia miliki, dia bangun, tambah lagi bangun, dan kemudian didapati bahwa dia bisa satu kali membangun untuk kediaman 2.000 anak yatim piatu. Tempatnya, asramanya untuk tidur 2.000. Dan di dalam 21 pelayanannya, 21 tahun pelayanannya, dia telah menamatkan kira-kira 15.000 anak. Nah, ini adalah tempatnya zaman dulu di England, Bristol. New Orphan Houses, ya itu dia punya beberapa tempat. Kayaknya sekarang udah dibeli dan diganti. Walaupun saya masih pingin, kerinduan saya itu ke tempat-tempat sejarah seperti ini, ke Inggris. Lalu dia telah membangkitkan sekitar 129 juta dolar untuk kebutuhan anak-anak panti, yang adalah saat ini setara dengan hampir 2 triliun. Oke, 2 triliun adalah 2 dengan 0 12. Kalau 1000 nolnya berapa? Kalau 1 juta nolnya 6. Kalau nolnya 9 berapa? M, miliar. Itu gede atau kecil? Kalau nolnya 12 itu T, triliun. Dia di dalam hidupnya 21 tahun dia melayani, telah membangkitkan 2 triliun hanya untuk anak-anak yatim piatu, bukan untuk dirinya. Oke. Lalu yang saya kagumi, sebelumnya ada cerita dulu. Jadi seringkali dia itu nanti nggak ada uang gitu ya, karena dia hanya mengharapkan Tuhan aja, nggak ada uang. Terus anak-anak begitu banyak, ribuan anak-anak, setiap hari itu 3 kali makan mereka, masih belum snacknya, pisang goreng, pisang godok, apa namanya, kacang godok ya, kira-kira kalau di sini itu saya bahasakan. Dia satu kali nggak ada makanan, tetapi seperti biasa, sore mungkin jam 6 sore anak-anak sudah di depan meja mereka dengan piring ditelungkupin, ya mereka doa semua. Sebelum doa ada yang nanya, "Papa, mana nasinya?" Gitu kan. Nanti Tuhan kirim, kita doa dulu. Loh, ini kok nggak ada nasinya, kita doa buat apa? Kita doa saja dulu katanya. Lalu dia pimpin doa dan mereka semua tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk makanan di depan kami. Kayaknya sudah rada error ini Bapak, makanan di depan kami apa? Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi anak-anak yang Kau kasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba-tiba ketok-ketok pintunya digedor, dor. Wah, buru-buru dibuka. Apa?
Ini di depan sana salju. Jadi truk kami nggak bisa melaju sana. Mandeknya di sini. Ini kami bawa susu banyak bergalon-galon. Kami bawa roti banyak sekali. Kalian bisa nampung kah? Mereka bilang yes, silakan bawa masuk ya. Itu luar biasa. Itu kisah salah satunya. Lalu yang saya kagumi tadi ya, saya kagumi. Waktu dia mati, didapati di dompetnya 76 cents. 76 cents itu berapa? Atau 75 sen? Gak sampai $1. Kalau $1 sekarang itu berapa kira-kira? 15.000. Berarti kira-kira berapa? 10.000 uangnya yang di kantong. Ini yang saya kagumi. Seumur hidup waktu dari dulu saya tuh baca kisah George Muller. Saya bilang, Tuhan, kerinduan saya. Kalau saya nanti Tuhan panggil, di dompet saya itu kandas, entek, gak ada isinya. Saya pingin, saya gak megang apapun. Saya pingin. Karena apa? Saya mau di sana teriak apa? Bahannya sudah datang dan orangnya sudah datang dan sudah selesai. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, hamba mengucap syukur menyampaikan firman yang sungguh berharga bagi jiwa-jiwa di sini. Bukan Tuhan membutuhkan uang mereka, bukan gereja membutuhkan uang mereka, bukan kami mengingini harta mereka, tetapi Tuhan rindu supaya mereka diberkati. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa menabur sedikit, mereka akan menuai sedikit. Dan Tuhan suka dengan penabur yang bersukacita, dengan cheerful giver. Hamba bersyukur Bapa untuk firman yang Tuhan titipkan di ABC Family ini, dan buat jiwa-jiwa streaming all over the world who are watching right now atau through YouTube. Hamba berkati mereka semua. Kiranya ini menjadi suatu hal yang sangat berharga, karena kami ini bukan manusia biasa lagi. Kami manusia roh yang seharusnya hidup dan beroperasi secara roh, dan kami akan dipimpin roh senantiasa, bukan dengan daging, bukan dengan kalkulator kami. Kami mengucap syukur dan hamba materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan menjadi pelaku firman katakan